Assalamualaikum Ustadz. Ada saudara punya hutang yang cukup besar pada saya. Sudah saya tagih, sudah diberi nasihat, tapi cuek we. Sudah saya ikhlaskan, biarlah Allah yang memberi balasan atas perbuatannya. Masalahnya sekarang saudara saya ini mau nikahin anak, tapi dia bisa nyiapin dana yang cukup besar. Sementara hutang ke saya udah 4 tahun, nggak pernah ada basa-basi. Gimana menurut Ustadz? Ya, teman-teman semuanya, ya, dengarkan hadis yang akan saya sampaikan ini. Dengarkan. Abu Hurairah berkata, hadis ini diterima dari Nabi SAW. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang beriman tergadai, tertahan oleh hutangnya sampai hutangnya itu dibayar. Hati-hati. Boleh kita berhutang, boleh. Tapi berhutang itu harus ada tanggung jawab, ada keinginan kuat untuk membayarnya. Jangan melalaikan sekecil apapun itu hutang. Ya, nih ada hadis lagi yang harus melekat di otak kita. Qala, seorang sahabat bertanya, Aro'aita in qutiltu fi sabilillah. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau saya mati di jalan Allah? Atukaffiru anni khotoya. Apakah dosa-dosaku diampuni? Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya mati di jalan Allah, ya, atukaffaru anni khotoyaya, apakah dosa-dosaku diampuni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, na'am, iya. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Iya, kalau kamu di medan jihad itu, kamu sabar, ikhlas, tidak lari dari medan perang. Pasti dosa-dosamu diampuni kalau kamu mati. Illa dain, kecuali hutang yang tidak akan dibebaskan. Ya. Fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalik. Karena Jibril memberitahu kepada saya tentang hal ini. Nah ini teman-teman, jangan main-main dengan hutang. Ya. Makanya selama kita memang bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Jangan sampai berhutang untuk gaya hidup. Hanya untuk beli handphone berhutang. Gaya hidup gitu ya. Nah kecuali berhutang itu untuk benar-benar kebutuhan ya, itu tidak bisa kita hindarkan. Anak saya harus bayar uang kuliah. Kalau saya tidak bayar, anak itu kasihan tidak bisa melanjutkan kuliah. Saya hutang. Itu hutang benar-benar demi kebutuhan pokok. Saya diusir oleh yang punya rumah kalau tidak bisa bayar kontrakan. Saya berhutang untuk bayar kontrakan. Oke. Ya. Jangan sampai mau piknik berhutang. Ya. Piknik pakai kredit card, kan hutang. Ya. Umroh berhutang, jangan. Kurban berhutang, jangan. Anda jangan berhutang untuk umroh. Jangan berhutang untuk kurban. Kebayang nggak? Untuk ibadah saja Anda jangan berhutang. Bagaimana Anda berhutang untuk gaya hidup gitu. Ya. Untuk ganti jam tangan, berhutang. Untuk main, berhutang. Untuk ke kafe, makan-makan, berhutang. Mental itu mental bahaya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun kamu mati di jalan Allah, kebayang teman-teman, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Bila saya mati di jalan Allah,
apakah dosa-dosa saya diampuni? Qala na'am. Iya. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Kamu jihadnya sabar, ikhlas, tidak lari di medan perang. Illa dain. Kecuali hutang yang tidak akan dihapuskan. Itu mah harus kamu selesaikan. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Jibril itu memberitahu saya tentang hal itu. Nah, ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, sampai ada doa khusus tentang hutang. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Ya Allah, hamba berlindung dari ujian hidup dan ujian mati. Wa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Jadi kalau saudara Anda cuek dengan hutangnya, ya itu dia menyiapkan dirinya untuk terhijab. Tidak akan masuk surga sebanyak apapun amalnya, kecuali hutangnya itu diselesaikan. Gitu. Anda kalau membebaskan orang yang berhutang karena miskin, Anda dapat pahala. Anda bebaskan orang-orang yang berhutang karena kemelaratan, Anda dapat pahala. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban orang yang sengsara, Allah ringankan bebanmu dunia dan akhirat. Ada orang yang pinjam uang ke kita untuk nyekolahin anak, dan memang benar, dia itu kalau kita hitung penghasilannya, ya, dia sebagai buruh, dia menyekolahkan anaknya kuliah gitu, wah, nggak akan kuat membayarnya, bebaskan. Bila perlu kita bilang, nanti biaya sekolah anakmu aku yang bayar. Wah, itu amalan soleh. Kalau ada orang yang pinjam sama kita karena untuk bayar kontrakan, dan kita bisa hitung, bisa lihat, dia hanya pegawai yang gajinya itu sangat kecil sekali, ya, begitu, kerjanya hanya serabutan memarkirin tukang parkir. Kemudian dia punya anak, dia berhutang untuk kontrak. Anda bebaskan hutang, maka Anda akan dibebaskan oleh Allah dari penderitaan-penderitaan dunia dan akhirat. Janji Allah, janji Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sulit, Allah permudah di dunia dan akhirat. Pegang itu janji Nabi, janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janji. Kalau ada orang yang berhutang kepada kita dan dia di posisi fakir, miskin, melarat, bebaskan. Itu pahala terbesar. Tapi kalau ada orang yang berhutang, sementara dia itu hidup dengan gaya hidup yang sebenarnya dia bisa bayar, ya, hari nikahin anak gede-gedean, hari hutang nggak dibayar, jangan pernah Anda bebaskan. Jangan pernah. Kenapa? Biarlah itu menjadi penghalang dia di akhirat nanti. Tapi Anda kudu kasih tahu, Mbak punya hutang sekian ke saya udah 4 tahun. Kalau Mbak nggak bayar, saya tidak ikhlaskan. Biar itu jadi penghalang Mbak di akhirat nanti. Saya cuma ngingetin ya, sebagai saudara. Ya nggak apa-apa. Wong orang kayak gitu kudu dikasih tahu. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa orang yang berhutang padahal dia mampu membayar, mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaih. Coba teman-teman, betapa pentingnya membayar hutang
Coba Anda baca ayat, semua ayat tentang warisan. Warisan itu dibagikan sampai hutang-hutang almarhum dibayar. Coba Anda lihat di surat An-Nisa ya, tentang warisan. Itu selalu ayat tentang warisan itu ujungnya ada kalimat mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Kamu bagikan warisan itu setelah wasiat dan hutang-hutang almarhum diselesaikan dari warisannya. Jadi sangat mungkin ahli waris nggak dapat warisan. Kenapa? Warisannya ada 100 juta. Almarhum punya hutang 150 juta. Tutup itu hutangnya. Ya. Nah, maksud saya menyampaikan hal ini biar kita ini tidak melalaikan hutang. Biar kita ini tidak gampang berhutang. Saya bilang berhutang itu boleh. Boleh dalam agama. Makanya ada ayat tentang hutang piutang. Tapi jangan melalaikan. Jangan menganggap sepele. Dan jangan menyakiti orang yang meminjamkan. Kebayang nggak? Ya, Anda belum bayar hutang ke saya. Tapi Anda dengan keluarga piknik ke Bali gitu. Anda piknik ke Labuan Bajo, ke Raja Ampat, ke Jogja gitu. Anda belum bayar hutang, tapi Anda bisa membawa keluarga besar untuk piknik. Anda belum bayar hutang ke saya, tapi Anda bisa umroh. Luka itu hati saya. Jadi kita ini jangan melukai orang yang sudah menolong kita. Kan gini, biasanya orang yang berhutang kan sok baik banget. Pak Am baik sekali. Ya nggak? Orang yang mau berhutang tuh selalu baik. Tapi begitu ditagih, dia lebih galak dari harimau yang kelaparan. Ya, kita nanya, ya Kang, janjinya kan bulan Juni, ini udah bulan Juni, bagaimana? Di blok, di unfollow, ya, nggak jawab dia. Nah, jadi memang orang yang berhutang itu, kalau sedang meminta, ya, pinjaman, itu seperti binatang yang, aduh, kasihan kita, ya. Kayak binatang kehausan mau mati gitu, ya. Tapi pas kita tagih, dia lebih galak dari seekor harimau yang kelaparan. Kebayang nggak? Biasanya gitu kan? Nah, jangan punya mental seperti itu. Kalau saya punya hutang, ya saya minta maaf kalau belum bisa bayar. Pak Haji, saya belum bisa bayar. Ya, minta maaf. Jujur gitu loh. Bukan malah menghindar. Ngeblok kan gitu. Menghindar. Itu bukan mental seorang mukmin, teman-teman sekalian. Ya, jadi saudara Anda yang tidak mau bayar hutang, bukan tidak bisa bayar hutang, tidak mau bayar hutang, jangan dibebaskan. Jangan. Biarlah itu jadi penderitaan dia di akhirat. Gitu. Kenapa? Ya begitulah. Sampai Nabi mengatakan mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Biarkan orang itu tergadai dengan hutangnya sampai di akhirat dia bayar dengan amalnya. Gitu, ya. Jadi lumayan kan kalau ada orang yang berhutang sama kita padahal dia gaya hidupnya dia bisa bayar tapi dia nggak bayar, ya di akhirat kan amal dia dikasih ke kita. Ya lumayan lah di akhirat nambah-nambah amal. Bener nggak? Oke. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua oleh Allah dilindungi. Semua kita dilindungi. Kalau kita punya hutang, kita konsekuen bayar. Atau minta maaf kalau belum bisa bayar. Jangan menghindar. Dan semoga Allah melindungi. Jangan sampai kita ini hanya untuk gaya hidup berhutang. Ya, semoga kita pun dilindungi oleh Allah dari ketergantungan terhadap hutang. Ya.